Celeduk, celeduk, celeduk. Indonesia adalah surga bagi industri rokok. Memang ada sejumlah aturan untuk membatasi konsumsi rokok. Namun, aturan itu hanya di atas kertas. Jumlah perokok terus bertambah, baik perokok pemula dan perokok dari kalangan miskin. Menurut Badan Kesehatan Dunia (PBB), WHO, Indonesia adalah negara urutan ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia, yakni 65 juta perokok. Pendapatan negara dari cukai rokok tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan karena merokok. Pada 2012, pendapatan negara dari cukai hanya sebesar 55 triliun rupiah, namun kerugian mencapai 254 triliun. Kementerian Kesehatan juga mencatat terjadi peningkatan angka perokok Indonesia di berbagai strata usia dari tahun ke tahun. Di kalangan remaja dari tahun 1995, perokok usia 15 hingga 19 tahun hanya 7% dari populasi. Namun, pada 2010 jumlahnya naik menjadi 19%. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu instansi pemerintah bertanggung jawab mengendalikan konsumsi rokok agar masyarakat bebas nikotin. Kementerian Kesehatan mulai Juni 2014 juga menerbitkan Permenkes tentang pemasangan gambar bahaya merokok di pembungkus rokok. Diharapkan gambar itu memberi informasi yang lebih terbuka pada masyarakat. Pemerintah hanya memberlakukan kawasan tanpa rokok sembari mengkampanyekan bahaya rokok yang hasilnya tidak membuat masyarakat bisa keluar dari perangkap rokok. Dan sejumlah upaya ini sepertinya tidak cukup jitu membuat warga untuk sadar dan meninggalkan rokok. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, dampak rokok di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Jumlah perokok usia muda terus bertambah dan negara pun harus mengeluarkan biaya besar akibat orang-orang yang terkena penyakit akibat merokok. Dan sejumlah data yang menunjukkan peningkatan jumlah perokok di Indonesia setiap tahunnya belum membuat pemerintah mengurangi produksi rokok di negeri ini. Sebenarnya bagaimanakah langkah konkret yang efektif mengatasi lonjakan perokok yang semakin tinggi? Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio Berita 1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ada Ibu Nafsi Amboy. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, ini kita bicara tentang perokok di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Bahkan tingkat perokok dari golongan anak-anak usia 13-16 tahun juga ini semakin tinggi, berkisar 61%. Benar. Dan ini kalau bisa dikatakan jumlahnya terus meningkat, bahkan dalam 10 tahun terakhir ini meningkat 3 kali lipat. Benar sekali. Seberapa mengkhawatirkan sudah, Bu? Sangat mengkhawatirkan. Pertama adalah karena makin muda dia mulai, ya, makin cepat dia kecanduan, adiksi, berarti dia akan sulit untuk lepas. Apalagi perempuan, lebih cepat adiksi dan lebih sulit untuk berhenti. Oleh karena itu dia akan terus merokok dan mencari rokok. Kalau dia tidak merokok, maka dia merasa nggak enak gitu. Oleh karena itulah akibatnya adalah tentu dia tiap kali merokok kan racun-racun penuh di tubuhnya ya. Nah, racun-racun inilah yang menyebabkan bahwa sekarang apa yang kita lihat. Pertama, usia stroke itu makin muda. Kalau dulu yang stroke tuh ya orang tua kayak saya. Sekarang umur 30 saja sudah bisa stroke. Sudah bisa serangan jantung. Ya. Juga bayi-bayi yang lahir dengan kelainan makin lama makin banyak. Dan tadi kalau saya sampaikan juga dan Ibu juga katakan bahwa semakin cepat mereka memulainya. Nah, itu juga apakah karena meniru, melihat begitu banyak orang-orang di sekitarnya yang merokok, atau karena memang semakin mudah dan begitu gampang untuk mengakses rokok, Bu? Semua itu, Mi. Artinya pertama, dalam survei diketahui bahwa paling banyak anak muda itu tertarik oleh karena iklan. Baliho-baliho dan sebagainya. Baik di dalam media cetak pun demikian. Begitu juga mereka oleh karena peer pressure. Karena kalau teman-temannya semua ngerokok, dia tidak, dibilangin banci loh. Ya. Sehingga dia merasa tidak in gitu loh. Berarti nggak keren gitu loh. Diri juga. Betul. Ketiga adalah memang role models. Terus terang dengan sangat menyesal misalnya banyak guru yang merokok. Sedangkan murid melihat, wah guru itu kan keren ya, dan sebagainya. Keempat adalah memang terlalu murah harga rokok kita. Kalau dipikir sekarang itu di baliho tertulis 20 batang hanya 13.000. Di luar negeri coba aja.
mau beli rokok setengah mati. Kalau sebagai mahasiswa mana kuat beli rokok. Nah, jadi ini faktor-faktor ini semua yang dimanfaatkan oleh industri rokok. Akibatnya adalah anak-anak kita, generasi muda kita terjebak. Sedangkan mereka yang sudah terlanjur merokok lebih sulit untuk berhenti. Itu adalah kalau tadi Ibu katakan celah-celah. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Kita kan tahu juga bahwa harusnya pemerintah tidak tinggal diam dong melihat begitu tingginya tingkat pecandu rokok di Indonesia. Nah, berarti selama ini upaya yang sudah dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Itu benar, belum membuahkan hasil. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah mulai tahun 2003. Itu mulai 2001-2003 itu waktu pengembangan yang disebut FCTC, Framework Convention on Tobacco Control di dunia. Sebenarnya delegasi Indonesia yang menjadi salah satu inisiator, promotor, dan bahkan ikut merumuskan. Tapi kenapa di Indonesia sampai saat ini masih terus mengalami peningkatan? Ya itulah sayang, karena lobby industri rokok. Jadi kedua memang terus terang sudah agak ini ya. Setelah tahun 2009 ada Undang-Undang Kesehatan. Setelah Undang-Undang Kesehatan di mana di situ pertama kali jelas dikatakan bahwa tembakau itu mengandung zat-zat adiktif, racun yang adiktif. Jadi sebenarnya dia masuk dalam golongan narkotika psikotropika. Hanya dia legal. Ya. Nah, kemudian ada pembatasan-pembatasan. Misalnya ini, jadi setelah undang-undang ya, kemudian ada peraturan pemerintah tahun 109 tahun 2012 ya. Kemudian ada berbagai keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kawasan tanpa rokok, keputusan Menteri Kesehatan tentang ini harus mencantumkan gambar dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak. Masalah kita adalah pelaksanaan. Nah, dan pelaksanaan berarti ini ada kaitannya dengan lobby-lobby tadi yang dilakukan. Nah, saya juga ingat beberapa waktu lalu itu ada undang-undang mengenai tembakau. Itu pasal-pasalnya juga banyak yang dihilangkan. Apakah ini karena kekuatan lobby-lobby ini, Bu? Enggak, yang waktu itu menyusun ini Undang-Undang 36 tahun 2009. Di situ ada satu pasal tentang tembakau dan itu yang hilang oleh karena ada orang dalam yang tidak mau bahwa diakui tembakau ini adalah racun. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi Bu di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Jurnal Siang.